Perkenalkan, kami dari kelompok e-governance dari kelas 6 gabungan 3 web. Di sini kami akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai ketua Boga Citra Ayu Putri Kumara dengan NIM 22044111333. Dan saya Astrid dengan NIM 22044111794. Saya Rida Fitra Sahira dengan NIM 22044411812. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai website kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu judul dan latar belakang proyek. Judul yang kelompok kami ambil yaitu membuat website pengajuan surat untuk dana usaha di Desa Purwosari. Dalam hal ini, masyarakat Desa Purwosari ingin melakukan peminjaman dana ke bank diharuskan datang ke kantor desa untuk mengurus pengajuan dana dan keperluan usaha. Hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi masyarakat di perangkat desa. Permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dalam kasus ini yaitu prosedur yang kadang membingungkan serta jarak tempuh ke kantor desa yang memakan waktu sehingga memperlambat proses pengajuan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam hal ini yaitu tidak efektifnya proses pembuatan surat pengajuan dana dan keperluan usaha sebab mekanisme kerja di kantor desa dalam ini masih dilakukan secara manual. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan sebuah sarana yang memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan atau mengurus surat pengajuan pinjaman dana dan keperluan usaha. Kemudian tujuan dalam kelompok kami membuat website ini yaitu untuk memudahkan masyarakat Desa Purwosari dalam hal mengurus administrasi secara cepat dan mudah. Kemudian manfaatnya yaitu mempermudah urusan administrasi khususnya dalam hal mengajukan surat pengajuan dana usaha di kantor Desa Purwosari. Kemudian proses lebih cepat dan transparan dan mengurangi antrian dan beban kerja staf di desa. Kemudian yang ke poin kedua yaitu tujuan dan manfaat sistem. Tujuan dari website yang kami buat itu yaitu untuk memudahkan masyarakat Desa Purwosari dalam hal mengurus administrasi secara cepat dan mudah. Kemudian manfaatnya mempermudah urusan administrasi khususnya dalam hal mengajukan surat pengajuan dana usaha di kantor Desa Purwosari. Kemudian proses lebih cepat dan transparan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi antrian dan beban kerja di staf desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu analisis kebutuhan dan fitur sistem. Kebutuhan sistem itu ada 3. Yang pertama yaitu pengguna, proses, input, dan output. Penggunanya yaitu masyarakat atau pemohon. Perannya sebagai pengguna utama yang akan mengajukan permohonan surat untuk membangun usaha dan pinjaman data. Yang kedua yaitu kasih pelayanan desa. Perannya petugas yang memverifikasi dan membuat surat pengajuan. Yang ketiga yaitu kepala desa. Perannya pemberi persetujuan akhir atas surat pengajuan. Yang keempat yaitu bank atau koperasi. Perannya pihak memberi dana yang menerima surat pengajuan sebagai syarat. Kemudian prosesnya yaitu pengguna menginput data, lalu data yang telah diinput itu akan diverifikasi oleh perangkat desa. Jika disetujui admin atau perangkat desa, akan mengirim surat kepada pengguna melalui email. Kemudian inputnya dalam hal ini berupa data diri pemohon, data usaha, serta dokumen yang meliputi KK, KTP, dan proposal usaha. Kemudian outputnya berupa surat pengajuan data usaha. Kemudian fitur-fitur dalam website ini kami memiliki beberapa fitur, di mana fitur utamanya adalah pengajuan surat dana usaha serta ada pendukung berupa surat masyarakat dan surat menyurat dan data pribadi. Fitur pengajuan dana usaha merupakan fitur yang memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan dana ke bank untuk membuat surat usaha. Sedangkan fitur surat menyurat merupakan fitur yang berguna untuk urusan surat menyurat, sedangkan data pribadi berguna untuk mendata masyarakat yang ada di Desa Purwosari sehingga memudahkan dalam mengurus administrasian yang lain.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, di mana di dalam poin tersebut diperintahkan untuk menjelaskan tentang arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan, di mana poin pertamanya itu menjelaskan arsitektur aplikasi meliputi front-end, back-end, dan database. Jadi front-end adalah tampilan yang akan ditampilkan untuk pengguna. Nah, dalam hal ini yang akan ditampilkan ke pengguna itu filenya ada home-page HTML. Jadi ini berfungsi sebagai beranda. Lalu ada formulir pengajuan, ada juga data pribadi dan form surat. Jadi ketiga itu adalah fitur yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya ada login dan register. Login dan register untuk yang nantinya akan digunakan oleh perangkat desa untuk login ke dashboard dari dashboard admin. Nah, ada juga dashboard admin yang akan ditampilkan nanti ke pengguna. Selanjutnya ada backend, yaitu logika dan pengolahan data. Jadi backend ini berfungsi untuk mengolah data dan sebagai logika dalam website. Nah, adapun file yang terkait yaitu koneksi HTML, koneksi PHP, di mana nantinya ini berfungsi untuk menghubungkan ke dalam database, dan set verifikasi untuk sebagai logika dalam memverifikasi permintaan dari pengguna. Selanjutnya ada database, di mana dalam database ini kami membuat 4 tabel yang meliputi akun, data pribadi, pengajuan dana, dan surat. Jadi akun ini digunakan nantinya berfungsi untuk sebagai tabel untuk menyimpan data dari pengguna atau admin yang akan masuk ke dalam dashboard admin. Selanjutnya ada data pribadi, ini untuk formulir dalam mengisi data pribadi. Ada juga pengajuan dana untuk sebagai tabel untuk menyimpan data dari pengguna yang ingin mengajukan dana usaha. Begitupun juga surat. Di sini nanti berfungsi sebagai tabel yang akan menyimpan data dari pengguna yang ingin mengajukan atau mengurus tentang surat menyurat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin kedua, di mana menguraikan fitur, di mana menyertakan diagram sistem atau flowchart alur yang berjalan. Jadi di sini adalah alur proses layanan website pengajuan dana kantor desa Purwosari, di mana sebelum melakukan pengisian data, pengguna harus terlebih dahulu mengakses website. Lalu nantinya setelah itu pengguna diarahkan ke menu layanan, lalu mengisi form, di mana pada form tersebut pengguna akan melakukan pengisian data pada form online dengan data yang diperlukan. Selanjutnya nantinya setelah pengguna mengisi data, perangkat desa akan melakukan verifikasi dengan tentunya dengan mengakses website, lalu memasuki dashboard admin, lalu memverifikasi dari permintaan pengguna. Selanjutnya yaitu nantinya ada pembuatan surat yang dilakukan oleh perangkat desa setelah dilakukan verifikasi. Lalu setelah pembuatan surat, nantinya ada pengiriman surat yang akan dilakukan dengan melalui email, atau nantinya perangkat desa akan mengirimkan surat melalui email yang sebelumnya telah di-input oleh pengguna melalui formulir. Nah, langkah terakhir yaitu pengguna nantinya akan menerima surat dari notifikasi dari email yang telah dikirimkan oleh perangkat desa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kelima, yaitu mendemokan aplikasi. Jadi di sini nantinya pengguna atau pemohon akan mengakses website,
website dari Desa Purwosari. Nah, di sini nantinya pengguna bisa langsung ke halaman layanan. Nah, karena fitur yang kami ajukan yaitu pengajuan dana sebagai fitur utama, maka pengguna bisa langsung mengklik fitur menu di layanan yaitu pengajuan dana. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa hal yang harus diinput oleh pengguna. Nah, yang pertama itu mengenai identitas diri dari pemohon. Jadi di sini akan disuruh untuk mengisi nama lengkap, nomor kartu keluarga, alamat, nomor induk dari nomor induk keluarga, tempat tanggal lahir, nomor HP dan email. Nah, jadi di sini isi nama lengkap. Selanjutnya yaitu mengenai informasi usaha. Jadi di sini data yang dibutuhkan yaitu nama usaha, jenis usaha, perkiraan modal. Jadi di sini nanti perkiraan modal pengguna diminta untuk memasukkan nominal yang akan dijadikan sebagai perkiraan untuk meminjam dana. Ini pengguna di lokasi usaha, pengguna disuruh untuk atau diminta untuk memasukkan lokasi usaha. Adapun juga tujuan penggunaan dana, pemohon diminta untuk memasukkan tujuan dari penggunaan dana yang akan diajukan, dan di sini ada estimasi pendapatan. Pengguna diminta untuk memasukkan nominal estimasi atau perkiraan pendapatan pemohon ketika mendirikan usaha. Di sini ada pilihan jenis-jenis usaha. Selanjutnya di sini ada beberapa dokumen terlampir. Jadi dalam mengajukan permohonan dana ini, pemohon diminta untuk melampirkan beberapa dokumen di mana ada fotokopi KTP, proposal usaha, fotokopi KK, dan foto lokasi usaha. Jadi di sini hanya sebagai contoh saya akan memasukkan foto. Nah, setelah itu pengguna akan diminta untuk memilih jenis bank yang akan digunakan. Nah, setelah semua data terisi, pengguna akan atau bisa langsung menyimpan atau mengirimkan data ini kepada perangkat desa. Nah, setelah pengguna mengirimkan inputan datanya, selanjutnya perangkat desa atau admin akan memproses inputan yang sebelumnya dimasukkan oleh pengguna. Jadi nantinya perangkat desa atau admin akan tetap mengakses website ini, lalu nantinya perangkat desa atau admin langsung menuju ke halaman login. Nah, jadi halaman login ini hanya ditujukan kepada perangkat desa. Nah, jadi nantinya pengguna yang selain perangkat desa itu tidak dapat mengakses halaman ini sebab nantinya akan dimintai kode akses. Nah, kode akses sendiri nantinya akan diberikan oleh perangkat desa, di mana kode akses tersebut hanya akan diketahui oleh admin atau perangkat desa. Jadi nantinya pengguna yang selain perangkat desa itu atau admin tidak akan bisa login ke sini tanpa memiliki kode akses. Nah, halaman ini bisa dibuka jika sebelumnya admin mendaftar di bagian sini.
Nah, karena saya sebelumnya sudah mendaftar, maka saya akan langsung login. Ini adalah kode aksesnya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa menu, yaitu verifikasi pengajuan, lihat data pribadi, dan logout. Jadi di sini verifikasi pengajuan itu admin bisa langsung memverifikasi, dalam hal ini menolak atau menerima pengajuan dana dari pengguna sebelumnya. Kalau di sini itu untuk melihat data pribadi yang sebelumnya sudah diisi oleh masyarakat di fitur surat menyurat ataupun data pribadi. Nah, karena di sini kami mengambil pengajuan dana usaha, saya akan memilih ini. Nah, selanjutnya di sini akan muncul beberapa permintaan dari pengguna yang sebelumnya telah dimasukkan. Di sini ada aksinya tolak atau terima. Nah, di sini saya akan menerima. Nah, setelah admin memverifikasi bahwa pengajuan dana dari pemohon sebelumnya telah diterima, maka akan langsung muncul otomatis surat seperti ini. Nah, jadi di sini ada data-data yang telah dimasukkan oleh pemohon sebelumnya, dan di sini ada kop surat serta tanggal dan nama kepala desa. Nah, di sini ada fitur atau button untuk mendownload surat. Nah, jika sudah didownload, nantinya admin akan mengirimkan surat ini kepada pemohon melalui email yang sebelumnya telah di input oleh pengguna. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ke-6 tentang evaluasi dan rencana pengembangan. Untuk tahap pertamanya itu kendala yang dihadapi saat pembuatan sistem, yaitu adanya keterbatasan waktu, di mana waktu pengerjaan yang terbatas membuat tim harus bekerja lebih efisien dalam menyelesaikan setiap tahapan proyek. Adapun kurangnya pengalaman teknis, beberapa anggota tim masih dalam tahap belajar teknologi web tertentu sehingga proses pengembangan menjadi lebih lambat. Adapun spesifikasi laptop yang terbatas, perangkat yang digunakan tidak mendukung software atau tools berat sehingga proses dalam desain dan pengujian terkendala. Adapun kesulitan dalam komunikasi tim, karena sedang ada kegiatan praktik dunia kerja atau PDK dan anggota tim menempati tempat magang yang berbeda-beda dan teraput jarak yang cukup jauh, maka sesama anggota tim merasa kesulitan dan melakukan komunikasi untuk membuat proyek serta perubahan rencana atau fitur. Terkadang di tengah membuat proyek terdapat perubahan rencana rancangan atau desain website kami. Selanjutnya adapun pengembangan lanjutan dari sistem ini, yaitu untuk pengembangan lanjutannya dari web yang kami buat, kami ingin membuat fitur multisurat, di mana dalam fitur tersebut terdapat beberapa jenis surat yang dapat diajukan. Lalu kami juga ingin mengembangkan notifikasi otomatis untuk website kami agar pemohon atau masyarakat tahu kapan surat selesai tanpa harus bolak-balik ke kantor. Selain itu, kami ingin membuat tampilan yang responsif, dalam hal ini mobile friendly atau yang berbasis Android. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ke-7, di mana refleksi dan kontribusi individu atau per kelompok. Untuk refleksi pembelajarannya sendiri itu yang kami dapatkan selama mengerjakan proyek e-government ini, yaitu kemampuan teknis kami yang semakin berkembang
Lalu kami juga memahami tentang proses layanan yang berjalan di desa. Adapun pembagian tugas antar anggota, untuk saya sendiri di sini saya mengerjakan menu profil dan menu about. Untuk Rida, dia mengerjakan menu homepage, login, dan menu layanan pengajuan dana. Adapun saudari Bunga mengerjakan menu layanan yang fiturnya berupa surat menyurat serta data pribadi.